Saya awali ceramah ini dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi diisrokan, Nabi Muhammad di tengah perjalanan ada yang manggil-manggil, Muhammad, Muhammad. Ternyata yang manggil nenek-nenek genit, nenek-nenek ganjen. Sudah tua tapi masih gaya anak. Uban sudah bertabur, gigi sudah banyak yang gugur, matanya sudah lamur, makannya pakai bubur, bentar lagi masuk ke lubang, tapi gayanya kayak gadis-gadis si gugur. Rambut masih direbonding, pakai lipstick color fix yang nggak nempel di tembok. Ke pasar celana ketat sampai cetakan serabi ngejeplak. Sayur nangka, bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu. Anak si mengkonon, ndi wonge. Insya Allah saya kimorana, insya. Nabi dipanggil-panggil oleh nenek-nenek ini, Muhammad, Muhammad. Nabi nggak nengok-nengok. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man hadza? Siapa yang barusan panggil saya? Ya Rasulullah, wahai Rasul, yang barusan panggil adalah gambaran dunia. Gambaran dunia ini diibaratkan dalam peristiwa ini dengan nenek-nenek. Berarti dunia ini sudah, tetapi meskipun dunia ini sudah tua, yang digambarkan oleh nenek-neneknya genit. Artinya dunia yang sudah tua ini bukan tambah lapuk, bukan tambah boyok, tapi justru tambah indah, tambah sehingga banyak menggoda umat manusia yang seharusnya umat manusia sudah mempersiapkan kehidupan akhirat, tapi masih terus mengejar-ngejar Halo, sinyal masih kuat, baterai bagus, pulsa ada, lanjut. Ini bedanya dengan orang Kalijati. Kalau orang Kalijati ditanya lanjut, terserah kiai, nggak ada yang berani meren. Tapi kalau orang Sukasari berani. Lanjut. Nah ini kurang ajarnya nih. Kalau seandainya dunia ini sudah tua, pantas kata Rasulullah, bu'istu ana wasa'ata kahatain. Saya diutus ke dunia ini sementara kiamat dengan aku diutus percis antara jari telunjuk jari ini Nabi mengatakan 15 abad yang lalu. Nah sekarang fenomena alam, saya akan berbicara fenomena alam yang disesuaikan dengan hadis Nabi. Yang hadis-hadis Nabi ini terkait dengan ciri-ciri kiamat yang dimasukkan dengan asyratus sa'ah, ciri-ciri kiamat yang besar al-kubra, yaitu sekitar ada 10. Insyaallah
saya akan sampaikan sampai jam 2. Yang bilang lanjut, yang belum siap cuman 3 orang. Berarti yang lain tidak berani. Baik, saya turunkan sampai jam 12 saja. Kalau sampai jam 2 itu kemalaman, nanti melanggar hak asasi manusia. Saya turunkan sampai jam 2, insya Allah itu pun kalau kuat. Kalau tidak kuat setengah 12 kelar. Sampai di mana tadi? Yang pertama terkait dengan hadis Tamim Ad-Dari. Sebelum saya ceritakan ataupun saya sampaikan dengan hadis Tamim Ad-Dari, pernah sekitar 2 tahun yang lalu saya itu jalan-jalan ke Palestina, Mesir, Palestina, Yordania. Perjalanan Mesir ke Palestina ke Yordania ini banyak sejarah. Nah, di antara yang saya catat itu saya lihat ada 12 sumur di sekitar Sinai. Saya tanya, ada apa ini? Inilah sejarah ketika Nabi Musa memukul tongkatnya. Maka sekarang saya bawa tongkat. Memukul tongkatnya, fadrib bi'asaqal hajar fangfajarat min husnata asyrata. Di sana masih diabadikan di sini. Kemudian saya juga naik ke Bukit Sinai yang pernah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu. Di sana juga ada sumur. Sumur yang ketika ada 2 anak Nabi Syuaib yang ketika mengambil air tidak berani karena masih banyak manusia. Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa. Sumur itu juga diabadikan di Gunung Sinai. Kemudian Nabi Musa dari sebab itu dinikahkan oleh salah seorang putri daripada Nabi Syuaib. Terus kami berjalan ke Palestina. Sampai di Palestina kita melihat Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa kami lanjut perjalanan menuju Yordania. Nah, di sana yang saya ingin sampaikan. Perjalanan Palestina menuju Yordania ternyata melewati Tiberias. Melewati sungai Tiberias. Sungai Tiberias ini ternyata di dalam hadisnya disebut adalah di sana Buhaira At-Tabariyah. Mantap. Itu suara ngetes. Sampai di mana tadi? Nah, ternyata sungai Tiberias itu sudah mulai surut. Bahkan pada tahun 2019 ada riwayat mengatakan informasinya daratan dari sungai itu sudah kelihatan. Sungai Tiberias ini panjangnya 166 km, membentang 3 negara. Negara Syria,
negara Palestina dan negara Yordania. Masing-masing negara ini memanfaatkan daripada air yang ada di Sungai Tiberias ini untuk kesuburan tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang apa kaitan Sungai Tiberias dengan nenek-nenek yang sudah tua dan genit tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Bukan Nyai Fatimah yang tadi ngaji ya. Fatimah binti Qais. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Kata Fatimah binti Qais, saya mendengar ada orang yang memanggil-manggil supaya kumpul di masjid. Nada munadi. Panggilannya ini adalah panggilan seperti sholat. Akhirnya kami kumpul di masjid melaksanakan sholat yang ngimami Rasulullah. Setelah kami melaksanakan sholat, kata Rasul, la tansorifu min musallakum. Jangan kalian pergi dari tempat sujudmu, tempat sholatmu. Sa'ukhbirukum, kata Nabi, saya akan memberitakan yang mana berita ini tidak menggembirakan kalian dan juga tidak menakut-nakuti kalian. Berita itu apa? Barusan tadi saya kedatangan seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Kana Nasronian, dalam hadis ini dinyatakan seperti itu. Hadis ini mengatakan bahwa Tamim Ad-Dari ini dulunya agama Nasrani. Barusan tadi berbaiat kepada saya, qad aslama, dia sudah masuk Islam. Dia cerita kepada saya, ya Rasulullah, beberapa waktu yang lalu saya berlayar. Ketika kami berlayar, diombang-ambingkan oleh al-mauj, yal'abu bina al-mauju. Kami dipermainkan oleh ombak yang sangat dahsyat, sehingga perahu kami terombang-ambing di atas lautan. Untung ya Allah, 1 bulan kami di atas lautan itu, alhamdulillah kami terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu ya Rasul, kami beristirahat. Kami jumlahnya ada 15 orang. Naik kami ke atas pulau ini. Tiba-tiba kami didatangi makhluk yang kami belum pernah melihat. Makhluk ini namanya jassas. Makhluk ini bulunya banyak, sampai kami tidak bisa membedakan mana depan mana belakangnya. Makhluk ini menggiring kami ke dalam pulau ini. Ternyata tiba-tiba di pulau itu kami dipertemukan oleh makhluk besar, manusia besar. Hanya manusia besar ini tidak bisa bergerak kemana-mana karena kakinya diikat, tangannya dibelenggu, dan saya perhatikan matanya itu keluar 1. Percis mata yang keluar itu kayak anggur yang sudah matang. Makhluk raksasa ini berkata-kata kepada kami, hei manusia. Biasanya kalau di film-film, kalau raksasa itu suaranya menggema. Hai manusia, sia. Di sini alhamdulillah soundnya nggak pakai gemak. Terima kasih. Karena saya pernah ceramah di Bekasi, menggema, akhirnya mengganggu stabilitas ceramah saya. Saya bilang alhamdulillah sekarang saya sudah pindah di Subang. Alhamdulillah sekarang sudah ada
tol. Pas saya bilang tol, berhenti ininya. Tol, 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 ngerusak. Ibu-ibu kalau puyeng minum Paramek. Nah, alhamdulillah di sini tidak menggema. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Manusia bukan Paramek, kita pingin Paramek. Hei manusia, dari mana kalian ini? Kami dari negeri Arab, Tuhan. Oh, Arab. Arab. Berarti kalian pernah mendengar namanya Muhammad? Pernah, Tuhan. Cuman kami belum pernah ketemu dengan Muhammad. Tapi sudah ada Muhammad? Sudah ada. Apakah Muhammad membawa agama baru yang tidak sama dengan apa yang dianut oleh masyarakat sekitar? Betul, Tuhan. Dia membawa agama baru. Terjadi perselisihan? Terjadi, Tuhan. Terjadi peperangan? Terjadi, Tuhan. Apakah setiap peperangan Muhammad selalu memenangkan peperangan? Betul, Tuhan. Berarti ini sudah akhir zaman. Sudah akhir, kata si makhluk raksasa. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian bisa ke tempat ini melalui sungai Tiberias? Pernah kami lewat sungai Tiberias, Tuhan. Apa yang ditanyakan tentang sungai Tiberias? Yang saya tanyakan, bagaimana itu airnya? Apakah airnya itu masih ada? Masih ada, Tuhan, masih banyak. Nanti perhatikan oleh kalian, kalau sungai Tiberias itu sudah mulai surut, aku akan keluar dari tempat ini. Asal engkau tahu, wahai manusia, aku ini adalah Al-Masih, aku ini adalah Masihid Dajjal. Saya akan keluar kalau seandainya sungai Tiberias itu sudah mulai surut. Saya katakan tadi diawali dengan cerita sungai Tiberias itu sudah mulai surut. Tadinya 15 meter. Sekarang sudah kelihatan. Bahkan orang-orang di situ mengatakan kelihatannya dataran yang ada di sungai Tiberias itu sejak tahun 2019. Dan Dajjal mengatakan, saya akan keluar dari kepulauan ini kalau sungai Tiberias itu sudah mulai surut. Saya akan keliling dunia. Semua negeri saya datangi kecuali Mekah dan Madinah. Dan ada informasi masuk kepada kita, Al-Habib Umar bin Hafid bin Salim, ulama terkenal dari negeri Yaman, dari Hadramaut, menyatakan kami dengan 9 ulama senior yang ada di Hadramaut Yaman ini, ngimpinya sama, bahwa Dajjal yang terikat di kepulauan itu ikatannya sekarang sudah lepas. Dajjal, kata Rasulullah, akan keluar mendatangi negara-negara ini ketika sudah akhir zaman, dan juga alamat-alamat alamnya ini sudah nampak seperti itu yang dikatakan oleh hadis Nabi, yang pernah dikatakan oleh Nabi pada masa sebelum Tamim Ad-Dari bercerita itu, pernah bercerita kepada masyarakat. Kata Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Tamim Ad-Dari ternyata sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Berarti sekarang tinggal nunggu kapan Dajjal akan datang ke Indonesia. Informasi yang masuk ke saya bahwa Dajjal ketika datang ke Indonesia, daerah yang pertama kali dimasuki itu adalah Sukasari. Halo?
Bu, Bu, tolong langsung jangan disebar ke WA. Ini berita hoak. Saya khawatir pakai muspik cerita bahwa Dajjal akan datang di Subang. Pertama kali yang didatang adalah Sukasari. Awas, jangan disebarkan. Hoak. Berita ini satu, bahwa Dajjal akan keluar. Yang kedua, ini informasi dari seorang profesor namanya Dmitri Bolikov. Ibu di belakang manggut-manggut. Saya nggak tahu pas nyebut Dmitri Bolikov manggut-manggut apa paham, apa pernah kenal, wallahu, apa manggut-manggut tidur juga saya nggak tahu. Yang jelas Dmitri Bolikov, seorang profesor ahli kimia. Beliau ini bekerja dalam urusan fisika. Dia sangat cinta fisika. Bahkan dia punya grup yang dipimpin dari profesor Rusia. Namanya saya lupa itu, Nikolov apa siapa? Hah? Betul tak? Yang jelas Ukraina itu sekarang sedang dibombardir oleh Rusia. Dmitri Bolikov ini mengadakan penelitian yang dipimpin oleh profesor yang dari Rusia itu. Mengadakan penelitian, dia mengambil sebuah bola dunia. Yang bola dunia ini dikasih lempengan. Lempengan di seluruh bola dunia ini. Dan kemudian ada sinar. Sinar ini dari cahaya listrik. Kemudian ada dinamonya yang tadinya berputar ini. Lama-lama ternyata lempengan yang ada di sekitar bola dunia ini lama-lama terlepas. Ketika terlepas, ternyata putaran bola dunia ini tambah cepat. Dan anehnya, perputaran ini mengakibatkan kutub utara itu berpindah ke kutub selatan dan kutub selatan pindah ke utara. Mereka simpulkan ini penemuan baru, kata mereka. Ini tidak pernah diketemukan sebelum-sebelumnya. Mereka menyimpulkan bahwa nanti suatu saat akan terjadi kutub utara itu ada di kutub selatan dan kutub selatan ada di Kapan itu akan terjadi? Dan sekarang ini sudah mulai prosesnya. Karena bumi ini yang lempengannya adalah lapisan ozon. Ternyata lapisan ozon itu sudah mulai menipis. Ketika menipis itu ternyata mempercepat proses daripada berputarnya bola dunia ini. Tetapi ketika dia ngomong kayak begitu, membaca sebuah tulisan. Yang tulisan itu mengatakan dalam bahasa Arabnya, la taqumus sa'atu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat sebelum matahari terbit dari barat. Baca itu dia kaget. Ini siapa yang ngomong? Dia teliti, ini adalah sebuah hadis. Hadis ini yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Dia tanya orang Islam, betulkah ini adalah ucapan Nabi Muhammad? Betul. Kapan dia ngomong? Ya sejak beliau lahir dulu, 14 abad yang lalu. Kok bisa tahu bahwa nanti akan terjadi matahari itu akan terbit dari barat? Apa yang dinyatakan oleh Muhammad, kata dia, itu sesuai dengan penelitian yang saya dapat. Karena
matahari yang terbit dari barat itu yang tadinya biasanya dari timur itu tidak mungkin akan terjadi kalau seandainya tidak diawali berputarnya kutub utara ke selatan dan selatan ke utara. Jadi apa yang diteliti oleh Dmitri Bolikov ini membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Nah, sekarang sedang berproses. Kutub utara sudah mulai mendekat kutub selatan dan kutub selatan sudah mulai mendekat kutub utara. Makanya jangan kaget nanti suatu saat matahari terbit dari barat. Di situ dalam sebuah hadis, kalau sudah matahari terbit dari barat, pintu tobat ditutup. Pintu tobat ibu-ibu ketika nanti pagi subuh bangun, setelah sholat subuh lihat mataharinya terbitnya dari mana. Kalau terbitnya dari timur, alhamdulillah masih ada kesempatan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah dari barat, na'udzubillahi min, ini fenomenal. Tadi sungai Tabariyah sudah mulai bersurut, sudah mulai habis. Yang kedua, Dmitri Bolikov menyatakan bahwa matahari akan terbit dari barat itu sebentar lagi. Dmitri Bolikov yang tadinya beragama Nasrani sekarang sudah masuk Islam, berdakwah di Ukraina, berdakwah di Rusia, banyak yang masuk Islam akibat dakwahnya Dmitri Bolikov. Semua pada takut. Kita yang sudah ngedengar ceramah dari ustadz di majelis-majelis taklim, berkali-kali ustadz mengatakan nanti akan terbit matahari dari barat, tenang-tenang saja, seolah kiamat masih. Padahal filmnya sudah mengatakan kiamat sudah. Artisnya Deddy Mizwar. Pak, lanjut. Bu, Masya Allah. Di sini hebatnya orang-orang kampung, apa namanya ini? Sukamaju. Yang hadir di sini bukan hanya orang hidup, orang meninggal pun sudah hadir. Saya lihat dari kursi-kursinya. Ini sebenarnya bukan kosong. Ada yang ngisi, cuman tidak mau menampakkan diri. Jadi untuk itu muslimin ini kompak, al-ahya'i minhum, yang hidup dan yang mati hadir pada saat ini. Buktinya kursi di belakang diduduki, cuman tidak mau menampakkan. Di depan, Bu, lihat itu kosong kan? Lihat itu ada orangnya enggak? Nah ini, setelah saya bercerita ini baru, ini saya intinya ini, saya awali dengan di situ. Jangan tanyakan kapan Dajjal datang. Jangan tanyakan matahari terbit dari barat kapan. Bahkan jangan tanyakan kapan kita mati. Mati itu pasti akan. Dajjal akan datang. Matahari terbit dari barat akan datang. Nabi Isa akan turun lagi ke dunia ini, akan datang. Ya'juj wa Ma'juj akan datang. Cuman kapan waktunya, wallahu. Yang penting sudah siapkah kita untuk menghadapi itu semua? Mati saja kita tidak tahu.
Yang hadir di tempat ini siapa yang mati duluan? Ada yang tahu? Yang namanya kematian itu tidak melihat tua muda. Berapa banyak yang masih muda belia mati duluan? Betul tidak? Yang tua kadang-kadang sehat-sehat saja. Yang namanya kematian tidak melihat sakit ataupun sehat. Berapa banyak orang yang sehat, sore-sorenya itu masih tertawa terbahak-bahak, subuh sudah ada pengumuman meninggal dunia. Orang yang sakit nggak mati-mati, ada juga bertahun-tahun berobat, mondar-mandir rumah sakit, dioperasi itu, bahkan jantungnya pun sudah dipasang ring, puluhan juta, ratusan juta dia sudah keluarkan, tapi orang ini nggak mati-mati. Ada yang begitu? Sampai ibunya, Pak, ya Allah saya sudah capek mondar-mandir ngurusin bapak rumah sakit, masuk rumah sakit, duit sudah banyak, kapan matinya Pak? Ada yang begitu, Bu? Istri kurang ajar itu namanya, nanyain suami kapan mati. Kita tidak tahu. Rata-rata katanya penduduk Indonesia meninggal umur 60 katanya. Makanya yang sudah 59 tahun 11 bulan 29 hari siap-siap besok. Kalau rata-rata 60, tapi mudah-mudahan kita sehat terus, panjang umur, dan di dalam panjang umur itu mudah-mudahan tambah berkah tanpa mendekatkan diri kepada. Jadi melihat fenomena ini, apa yang kita harus lakukan? Kalau tadi kasus-kasusnya saya ungkap ini adalah disesuaikan dengan hadis Nabi, maka jawabannya juga dengan hadis Nabi. Kita harus berinvestasi jangka panjang, Bu, nabung jangka panjang. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika manusia mati, semua amalnya putus, kecuali ada 3 amal yang pahalanya tidak putus, Bu. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, shadaqatil jariyah. Yang pertama adalah sedekah. Berbahagialah orang yang sudah mewakafkan tanah untuk pesantren. Berbahagialah orang yang sudah mewakafkan tanah untuk masjid. Berbahagialah orang yang sudah mewakafkan tanah untuk madrasah. Berbahagialah orang yang punya duit membangun masjid. Berbahagialah orang yang punya duitnya dimanfaatkan untuk membangun pesantren. Berbahagialah orang yang punya duitnya dimanfaatkan untuk kepentingan asrama yatim. Ini sedekah jariyah. Di sebuah masjid dibangun, ada orang yang sholat. Bukankah orang yang sholat dapat pahala? 1 orang dapat pahala, 2 orang dapat pahala. Kalau sholat Jumat masjid ini penuh, ratusan orang yang hadir, semuanya dapat pahala. Dan pahala itu bukan hanya diberikan kepada orang yang sholat di masjid itu, tapi yang menyebabkan orang itu bisa sholat di masjid adalah yang mewakafkan tanah untuk masjid. Maka pahala itu juga Allah berikan kepada orang yang mewakafkan tanah, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat di masjid itu. Umpama yang mewakafkan tanah itu sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir kepada orang yang sudah nikmat enggak?
Nikmat tidak. Makanya bapak-bapak jangan mati dulu. Sebelum mewakafkan tanah untuk masjid, sebelum nyumbang untuk pembangunan masjid, sebelum untuk membangun pesantren. Siap? Siap? Bu, ibu siap? Ibu punya kalung? Langsung diumpetin. Takut diambil. Bu, punya kalung, punya cincin. Kalau ibu mati, apakah kalung dibawa ke kuburan? Apakah kalau ibu-ibu mati punya cincin-cincinnya dibawa ke kuburan? Tidak. Ibu mati cuman dengan kain kafan, gelangnya, cincinnya, kalungnya ditaruh di yang ditinggalkan tahlilan. Bu, anak-anaknya tahlilan, suaminya tahlilan, ngundang tetangga. 1 hari, seminggu, 40 hari, 100 hari, 1 haul. Suaminya nggak betah lama-lama ditinggalkan istri, akhirnya kawin lagi. Ketika kawin lagi, istrinya tidak punya kalung, istrinya tidak punya gelang, tidak punya cincin. Akhirnya dibuka lemari, dipakaikan kalung ibu yang sudah meninggal itu kepada istri barunya. Ibu ngelihat dari kuburan, sakitnya tuh Bu, mau begitu kalung ibu dikasih sama istri mudanya bapaknya? Daripada seperti itu nyesel, sekarang copot. Panitia keliling, copot untuk pembangunan majelis taklim, pembangunan pesantren. Bu, siap? Tambah mengkeret. Sudah, nanti pikir-pikir dengan suaminya ya Bu. Pak, Bapak duluan apa saya duluan yang mati? Kata bapaknya, ya mamah dulu lah, enak aja. Tapi biasanya kalau istri ditinggalkan suami kuat, hampir jarang yang nikah lagi. Betul tidak? Meskipun anak-anaknya kecil, mampu dia membesarkan. Contoh ayam. Tahu ayam? Ayam lihat, habis beres dengan kumpul dengan ayam jantannya pergi kemana nggak tahu. Menetas telurnya sendiri, tidak ditongkrongi dengan ayam jantan. Betul? Ayam jantannya nggak tahu kemana. Bertelurlah si ayam betina, sampai menetas telur itu, sampai dijaga, dicarikan makan, sampai ayam-ayam itu besar. Ternyata ayam betina itu mampu membesarkan anak-anaknya tanpa didampingi ayam-ayam jantan. Maka saya yakin ibu-ibu ketika suaminya meninggal dunia duluan biasanya kuat untuk membesarkan. Jadi Bu, mendingan suami dulu apa ibu dulu ya? Bingung kan? Pak, tapi kalau bapak-bapak ditinggalkan oleh istrinya, seminggu kuat, 2 minggu kuat, seminggu masih mewek, 2 minggu masih mewek, masih terkenang istrinya, sebulan wis kelalen, istrinya sudah tidak terbayang lagi, ngelihat sebelah janda yang ada di sebelah. Larak lirik laporan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, katanya itu janda, saya juga duda. Bagaimana kalau saya nikah dengan dia? Wah, ini contoh di Kalijati. Kalau di Sukasari, alhamdulillah. Sampai mana ini?
Lanjut. Sampai di mana? Ya, sudah jam berapa? Sebentar lagi. Nah ini, sedekah jariah di Semarang. Beberapa tahun yang lalu pernah saya ceramah di Semarang. Itu ada seorang bapak dijuluki Haji Sumur. Ternyata pekerjaannya, dia setiap ada tanah kosong dibeli semeter 2 meter, dia gali sumur, ada kamar mandinya. Dia pergi ke kampung lain, dia beli tanah semeter 2 meter, dia buat kamar mandinya dan WC-nya. Pergi lagi ke kampung lain, dia beli tanah semeter 2 meter, dia bikinkan ada sumurnya, ada juga kamar mandinya. Setelah dibeli, itu semua diwakafkan untuk manfaat masyarakat sekitar. Tanpa dipungut biaya, silakan manfaatkan sumur itu. Berapa banyak orang yang memanfaatkan sumur itu? Ada yang berwudu. Bukankah orang yang berwudu dapat pahala? Bukankah orang di sana yang mencuci pakaian karena kena najis dapat pahala? Ada orang juga yang mandi janabah memanfaatkan sumur itu juga dapat pahala. Tetapi yang perlu diingat, pahala itu bukan hanya untuk orang yang berwudu saja, bukan hanya untuk orang yang mencuci pakaian saja, bukan hanya untuk orang-orang yang mandi janabah saja, tetapi juga diberikan kepada Pak Haji Sumur yang bikin sumur itu, tanpa mengurangi pahala mereka yang mandi janabah, yang berwudu dan mencuci pakaian. Berapa banyak orang yang memanfaatkan sumur itu. Makanya jangan mati sebelum kita menggali sumur. Pak, udah punya sumur? Sumur untuk rame-rame. Dilihat masjid, aduh Pak Ustadz, di sini ternyata masjid ada air yang mengalir. Air yang mengalir ini ternyata disedot oleh jet pump. Jet pump ini bisa menyedot air tersebut karena ada listriknya. Laporan kepada DKM, Pak Ustadz izinkan listrik ini tiap bulan saya yang bayar. Kalau pulsanya habis saya memberikan. Saya titipkan duit tidak banyak-banyak, cuma 5 miliar. Untuk apa? Untuk listrik saja. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai kapan, pokoknya sampai habis. Baru ngasih duit 5 miliar, dia meninggal dunia. Banyak orang yang berwudu di masjid ini, subhanallah. Orang yang mau sholat wudu, santri yang mau ngaji wudu, santri yang belajar di sini ada listriknya. Dia lihat di situ ada, karena ada sinar, apa sinar? Listrik. Semuanya mereka yang ngaji dapat pahala, guru-guru yang ngajar dapat pahala, yang berwudu dapat pahala, yang istinja di sini dapat pahala dari air yang dibayar oleh Pak Haji 5 miliar tadi. Meskipun Pak Haji sudah berkalang tanah, pahalanya ngocor terus. Siap? Siap? Siap 5 miliar? Tapi saya lihat potongan di sini orang-orang nggak ada yang pelit. Insya Allah. Karena bapak-bapak itu kalau hadir setiap hari Jumat itu pasti ada kotak amal lewat. Betul tidak? Itu kotak amal lancar. Tidak ada yang memberhentikan. Ada yang memberhentikan di pojok, bunyi kelotak. Apalagi ibu-ibu, wah, ibu Masya Allah. Lihat ibu-ibu kalau datang ke majelis taklim pasti bawa tas. Bu, pasti bawa.
Kenapa ibu kalau ke majelis taklim bawa tas? Karena nggak punya kantong untuk masukkan dompet. Makanya kalau ada kotak amal lewat, tasnya dibuka, dompetnya dikeluarkan, duitnya dimasukkan ke kotak. Alhamdulillah, karena tasnya kegedean, akhirnya ada kue sisa dimasukkan ke dalam tas. Tujuannya untuk apa? Sayang anak, sayang Kalau bapak-bapak coba lihat yang di bagian depan ini. Kalau pulang ada sisa kue, nggak ada yang dimasukkan. Tapi kalau ibu, Masya Allah, sayang ibu sepanjang masa. Makanya jangan suuzon kepada ibu-ibu yang bawa tas besar. Betul tidak? Sambil ngedengar majelis taklim. Ya Pak Ustaz, ya benar, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini investasi nih saudara. Investasi jangka panjang. Siapkan kita untuk investasi jangka panjang. Pesantren Darul Iman ini kekurangan tanah. Bapak punya tanah. Investasikan tanah yang ada di sekitar pesantren ini. Untuk kelanjutan daripada pondok pesantren ini. Masya Allah. Halo? Investasi. Investasi yang kedua, Oke, saya mah nggak punya duit, punyanya apa? Ilmu. Amalkan ilmu Anda. Ilmu Anda, saya bisa baca Quran. Kalau Anda bisa baca Quran, usahakan Quran itu jangan hanya Anda saja yang bisa. Panggil anakmu, ajari. Panggil anak tetangga, ajari supaya bisa baca Quran. Alif patah A, alif kasroh I, alif domah U, A I U. Anaknya meleng matanya, mim patah ma, tak patah ta, lam domah lu, mata. Alhamdulillah, dengan sabar kita ngajarkan anak Al-Quran sampai khatam tadi baca Quran 30 juz. Berbahagialah wahai guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Itu investasi Anda wahai ustadz. Itu investasi jangka panjang wahai muallim. Berbahagialah engkau. Karena itu nanti kalau kamu mati, meninggal dunia, dari dunia ini, pahala anak-anak yang baca Quran Allah transfer kepada kalian. Penceramah kedua sudah datang, Kiai Anwar, ahlan wa sahlan, sudah dapat amplop, insyaallah berkatnya ada di sana. Cabut, akina kergering, datang incuna siid, cek ninaki Ijroil datang. Wah, kasih nama yang bagus. Anak soleh itu bukan hanya nama yang diberikan, tapi pendidikan. Pendidikan ini sangat perlu, sangat penting. Ketika Nabi mengatakan iftahu ala sibyanikum awwalan kalimatin la ilaha illallah. Mulai buka, ajari anak pertama kali itu adalah tauhid, la ilaha. Makanya dulu ibu-ibu kalau ngegendong-gendong anak itu sudah miftahul jannah la ilaha. Ibu-ibu dulu itu sholawat, sholli wa salim daiman. Ibu-ibu belum tidur ganti lagu. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal.
اشتقنا لك nadana wal hawa. Masih belum tidur-tidur juga tuh anak, kesel dibanting. Masih bagus penanaman akidah ibu-ibu dulu. Sekarang waduh, Sinto in the sofa, lagunya lagu barat, atau ditidurin pakai HP. Jadi penanaman akidah sejak kecil. Ini Nabi menganjurkan seperti itu. Mau mencerdaskan anak di mana silakan. Tetapi tidak cukup anak soleh itu dicerdaskan secara IQ. Tapi pencerdasan SQ, spiritual quotient, ini sangat diperlukan. Betul tidak? Saya berterima kasih di sini ada pondok pesantren. Berterima kasih ada majelis. Kalau mau dipesantrenkan anak-anak, tolong Pak, Bu, perhatikan pesantren ini kiainya siapa. Karena banyak pesantren-pesantren kiainya yang gak jelas. Pesantrennya di mana, ilmu yang diajarkan apa. Akhirnya pas giliran dia keluar dari pesantren tersebut, isi ajarannya berbeda dengan apa yang selama ini diamalkan oleh bapak-bapak. Kemarin saya ceramah di Kerangkeng, ada Kiai Farid yang dibacok kepalanya itu. Ternyata saya tanya-tanya di sini banyak orang pesantrenkan di sana, termasuk ketua MWC ini, anaknya dimasukkan di sana. Lah itu si bapak itu rupanya yang membunuh apa yang membacok itu, dia pernah belajar ke Malaysia. Pas di Malaysia jadi TKI sambil belajar, rupanya ilmunya banyak yang diserap yang radikal seperti itu. Sampai ada yang wirid, ada yang tahlil, itu dibenci oleh dia. Akhirnya kesel, kiai yang sedang wirid dibacok, ibunya dan di rumahnya juga dibacok juga. Bahkan istrinya yang lebih parah. Subhan akib Allah hari aduh, ini wireless ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kurangnya begini. Tapi alhamdulillah. Sedikit lagi Pak. Gerimis sudah mulai. Rupanya tadi di Kalijati hujan, di sini ternyata tidak hujan. Rupanya pawang hujan yang dari sirkuit Mandalika yang ada di Nusa Tenggara Barat itu ada di sini. Rupanya sekarang sudah pada pulang ini, mungkin sudah pulang juga, mulai gerimis sekarang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya ucapkan pesantren ini sangat perlu. Ya. Pembinaan anak-anak didik di pesantren ini insya Allah bermanfaat, bukan hanya manfaat di dunia, tapi insya Allah manfaat di akhirat. Kita doakan mudah-mudahan pesantren Nurul Iman ini adalah dijadikan pesantren yang barokah, pesantren yang bermanfaat, kiainya diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan santri-santrinya santri-santri yang manfaat dunia dan Ini saja, mengingat suasana juga mau turun hujan, saya tutup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan selesai. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu bapak sekalian. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih, dan dari kami pembawa acara mengakhiri dengan mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.